Pagi, perkenalkan nama saya Naswardiana Gisanov, NPM 2313020255 dari kelas 2E. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai website portofolio yang menggunakan Bootstrap untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemrograman web. Di website portofolio ini sendiri ada 5 poin penting, yaitu ada dashboard, profile, galeri, form komentar, dan juga konten bebas. Untuk konten bebas nanti saya menggunakan Find Me On, di mana itu nanti isinya adalah sosmed, YouTube, dan lain-lain. Untuk profile di dalamnya harus terdapat nama, NPM, dan juga kelas. Langsung saja. Yang pertama, pada file dashboard ini sendiri, yang pertama ada doctype HTML, di mana HTML ini tentunya untuk mendeklarasikan bahwa ini merupakan jenis file HTML. Selanjutnya ada HTML lang n. Lang ini sendiri merupakan singkatan dari language, English, ya, menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada dir LTR. LTR ini kepanjangannya yaitu left to right. Jadi teks yang muncul di konten-konten nanti itu dia bentuknya dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada title. Title-nya itu dashboard. Title ini akan muncul di tab atas seperti itu. Kemudian saya pakai href style CSS yang saya buat sendiri untuk tampilannya nanti. Selanjutnya CSS all mean CSS ini untuk teksnya. Selanjutnya ada checkbox, di mana nanti ketika diklik dia akan memunculkan sidebar-nya. Di mana sidebar-nya ini ada header-nya dengan tulisan NAS 2 page. Kemudian ada menu-menunya, yaitu ada dashboard, profile, galeri, form komentar, dan Find On. Langsung saja. Saat ini sudah berada di bagian dashboard-nya. Nah, untuk ini tadi, ini yang saya maksud, ini tuh merupakan ini tadi. Nah, title. Title ini dia munculnya di sini. Ini title. Kemudian checkbox tadi, ketika diklik dia muncul si menu-menunya. Langsung saja kita ke profile. Di profile ini ada kelas dari page, kemudian ada kelas dari profile, kemudian ada kelas dari footer. Di profile sendiri ada nama, NPM, dan juga kelas, dan ketika di minimize akan seperti ini. Sama aja sih. Kemudian get in touch ini sendiri ketika diklik dia akan menuju ke halaman dashboard lagi seperti ini. Nah, lanjut ke galeri. Sama sebenarnya untuk get in touch di sini dia juga akan menuju ke dashboard. Untuk yang link-link di bawah foto ini, ketika diklik dia akan menuju ke profil Instagram dari masing-masing ini. Ada kayak misalkan Senyum Desa Kediri, nanti dia akan ke profil Instagram Senyum Desa. Kemudian ada Sinar Pemuda, dia akan menuju ke sana. Kemudian ada juga Mandi Bookstore, dia akan menuju ke sana juga. Kemudian perbedaan dari profile dan galeri. Kalau yang profile ini cuma pakai left aja, kemudian galerinya ini dia ada left dan juga right, bagian sisi kiri dan juga sisi kanan. Sudah. Selanjutnya untuk kelasnya juga sama, ada 3 kelas. Bagian sini project experience ini sama bagian footer. Lanjut ke add comments. Untuk add comments ini saya menggunakan kondisional ya, kondisionalisasi, di mana nanti ketika variabel nama sama jenis komen ini enggak diisi, dia akan menunjukkan
output seperti ini. Nah, gimana kalau yang nggak diisi itu cuma salah satu? Mungkin yang nggak diisi nama ataupun komen. Coba dulu. Tapi ini diisi, ini diisi, dia akan munculnya tetap sama seperti ini. Dan gimana kalau yang diisi cuma yang jenis komen aja, sama, dia munculnya akan tetap sama. Untuk yang get in touch-nya juga sama, dia akan menuju ke dashboard lagi. Dan kita akan mencoba mengisi sesuai dengan yang diinginkan. Dan saya juga menggunakan kondisional untuk kritik dan saran. Ketika diklik kritik, maka dia munculnya komentar tersebut itu sebagai kritik ini ya, kritik. Dan ketika diklik yang bagian radio buttonnya ini saran, dia akan munculnya outputnya juga saran. Untuk kodenya seperti berikut. Jadi ini ya, tadi inputannya ada nama, email, jenis komen. Ini saya variabelnya menggunakan nama reason dan dia tipenya itu radio. Nah, jadi untuk yang kritik, punya kritik, saran punya saran. Kemudian untuk yang umur, ini ada form, dia berupa form select, jadi pilihan. Jadi misalkan 0 sampai 15 ini masuk kategorinya yang ini. Kemudian untuk pilihan bernama antara 16 sampai 30, dia nanti outputnya ini. Jadi untuk yang add comments ini ada proses yang cukup panjang karena dia kan ada kondisionalnya. Jadi dari inputan yang ada di file comment.html tadi, kemudian dia proses ini. Jadi ini pengondisionalnya, misalkan nama dan reasonnya, nama ataupun reason itu enggak diisi, maka outputnya sebagai berikut. Nah, dan jika dia berupa kritik atau saran, dia tadi berada pada variabel reason seperti itu. Jadi di komen PHP ini dia sebagai untuk yang memprosesnya seperti itu. Sama. Selanjutnya ada find me on. Untuk find me on ini harus menggunakan koneksi internet karena saya menggunakan thumbnail YouTube dan untuk mengaksesnya harus pakai internet. Kalau ini memang sudah saya download, jadi ada di direktori saya di folder yang sama. Dan untuk footer dan kelas-kelas lainnya sama. Dan perbedaannya ada di sini. Kalau yang klik ini, dia akan menuju ke CV ketika diklik. Saya coba nyalakan dulu koneksinya. Ketika diklik ini, dia akan menggeser agak ke kanan. Sudah ada koneksi, coba di refresh. Sudah bisa, sudah muncul ininya. Sebenarnya ini juga ketika diklik dia akan ke profil YouTube saya. Sebenarnya dari keempat ini tuh sama semua layoutnya. Mungkin yang menjadi perbedaannya tuh ada yang pakai left aja, ada yang pakai left sama right, ada yang pakai left, middle sama right. Oh iya, untuk yang add comments ini dia tuh harus bentuknya localhost. Kalau misalkan bentuknya nggak localhost, nanti dia munculnya akan seperti ini. Kita klik ini, kita coba ya. Seperti ini. Dia memang mau muncul kayak gini. Ininya kan bukan localhost ya. Jadi kayak itu direktori saya. Jadi ketika kita isikan dan kita submit, nanti hasilnya akan tidak sesuai.
hasilnya akan seperti ini karena dia tidak terhubung ke localhost-nya. Ketika diganti dengan localhost, dia nanti akan mau muncul seperti ini langsung aja tuh kan. Jadi sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, mohon maaf.